Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil azim. Segala pujian yang kami Allah, lagi-lagi sayangnya semata, rahmatnya semata, fadlnya semata, kembali kita dipertemukan di dalam yang penuh berkah ini. Dalam ini sehat walafiat, sehat semua sehat, sehat semua sehat, segar semua segar. Sudah dapatkan ubur api semuanya. Masing-masing berapa jumlahnya? Saya reknya 4, rek saya 4 gitu. 4. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran manusia agung, manusia mulia, uswah hasanah yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya sahabatullah. Kita akan terus dan terus bersalat pada kanjeng Nabi. Bersama itu kita harus taslimah ya, tunduk patuh itu ajaran-ajarannya. Semoga kita menjadi bagian umatnya Nabi yang tak pernah bertatap muka, yang hidup jaraknya di atas 1400 tahun, tapi kita terus di ajaran-ajarannya. Amin. Semoga Allah SWT terus berikan spirit pada kita untuk terus bergerak lebih baik, makin mendekat merah pada Allah SWT. Amin ya. Dan kita muliakan guru kita Mursyiduna Syekh Haji Sadar Betawi. Kita terus berdoa diberi panjang umur, diberikan kekuatan, diberikan istiqomah dalam membimbing kita semuanya. Amin ya. Ya, Bapak Ibu, selamat datang kembali di pengajian Asal Al-Maliki. Apa nama pengajian kita? Apa nama pengajian kita? Asal Al-Maliki, karena ngaji kita berafiliasi pada Masjid Asal Al-Maliki, Majelis Torekoh, Bapak Ibu ya, Majelis Torekoh Al-Maliki, Bapak Ibu ya. Yang kita benar-benar akan dibimbing dari hari ke hari, waktu-waktu tambah apik. Kita akan dibimbing bareng-bareng untuk diajak makin bermakrifat pada Allah SWT. Apa itu makrifat? Makin dekat, makin tidak punya hijab, makin nggak punya hijab, makin nggak punya batas. Ya, karena Ibu, hidup kita begitu tidak tenang, begitu gampang kerusuh, bersuloh. Sungguh karena kita masih hidup dalam kesendirian. Tingkat keyakinan kita ada Allah, ada yang sangat menjaga, ada yang melapangkan, menjaga, itu kita belum yakin bener gitu. Maka kita gampang stres, gampang takut, gampang bingungi gitu. Bingungi, sidik-sidik kita itu bingungi ya. Bingungi itu bahasa Jawanya banyaki gitu. Banyaki. Hidup yang penuh putus asa dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu ya, salah satu pekerjaan saya sangat terapis, yaitu saya ini klinikal hipnoterapis. Jadi saya ini terapis Bapak Ibu ya. Oke. Dan saya berdoa Bapak Ibu tidak jadi klien saya Bapak Ibu ya. Kenapa bayar soalnya? Larang. Tadi pagi isi saya tadi siang tadi, sore tadi habis acara Bapak Ibu ya. Habis tadi Pak, sampai malamnya saya ngaji ke sini. Pak, minta duitnya Pak. Minta duitnya untuk apa? Untuk beli gasnya habis. Ya wes, langsung saya buka dashboard, tak gepok. Wah, alhamdulillah ya. Iya betul. Jadi sekali terapi itu gepok. Saya tidak ingin Bapak Ibu jadi klien saya Bapak Ibu ya. Kenapa bayar soalnya? Soalnya bukan masalah bayarnya Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu ya bukan itu masalahnya. Pasti sesuatu yang kesatuan. Nah, besar mati terus kemarin saya terapi terakhir kemarin sore dari jam 1 sampai jam 3 menjelang acara yang di semakin meyakinkan Bapak Ibu semua orang butuh agama. Sayangnya semua orang yang merasa aku beragama, aku ngaji kok.
Tetapi Bapak Ibu banyak orang yang ngaji tapi nggak ada undang-undangan, nggak ada kemajuan. Kemarin Bapak Ibu, jadi saya ketemu klien dari Kudus ya, dari Kudus, yes, proses terapeutik, ada prosesnya, ada prosedur protokol. Jadi bagi saya hormati, tentu mengungkapkan banyak hal diungkapkan. Yang Bapak Ibu, ketika kalau saya mapping, apa itu mapping? Saya peta, masalah apa sih? Karena orang ini mengalami anxiety namanya, kekhawatiran yang khawatir berlebihan. Sampai kunjungan saya, dokter kasih obat tidur gitu. Jadi khawatir, takut. Yang dibucu-bucunya ganteng, ayu. Sudah mikir kami akan mengakhiri. Terus serem. Ada khawatir, takut, terus kabeh. Nah, jadi bisa hormati sepanjang sesi, karena seorang terapis itu melakukan aktif listening, mendengarkan secara aktif. Agar apa? Untuk mendapatkan data, ini jajannya unter-undere apa enggak? Tahu nggak? Jajannya masalah apa sih? Jadi sambil mendengar, oh iya ibu, masya Allah, ya Allah, sambil begitu ya, gitu. Tapi sungguh Bapak Ibu, saya butuh intake data, intake itu butuh data yang masuk. Nah, hampir 2 jam cuma dengerin gitu tak Bapak Ibu, undur apa? Sebenarnya gak yakin sama Allah, gak yakin sama Allah. Pertanyaan, jika saya tanya pada sang ibu yakin nggak sama Allah? Apa jawabnya? Yakin, pasti mulai. Yakin apa? Tahu nyatanya sholat kan yakin sama Allah. Iya. Tapi di level prakteknya belum tentu. Buktinya dia mengalami anxiety macam-macam, saya nggak usah gitu sebagainya. Nah, jadi bisa mati. Contoh sederhana, sang ibu itu, bayang saya ini adalah hidupnya ada hijab, dinding pembatas. Ada Allah sang Raja Mahadiraja. Ada Allah yang maha menjaga. Ada Allah yang maha melapangkan. Ada Allah yang maha melindungi. Ada Allah yang maha. Sekarang kan nggak ada. Buktinya dia tidak mengakses, dia tidak meminta. Nah, ketika seseorang tidak bergantung, tidak meminta, akhirnya apa? Segala beban masalah seakan-akan ada di pundaknya. Betul? Ketika merasa ada di pundaknya, Bapak Ibu, ya benar. Nah, berarti yang muncul masalah tadi, Bapak Ibu, sudah nggak bisa tidur, ketakutan yang luar biasa. Wah, karena suara glundreng itu enak. Ada tanggane nebar atau kuwi nebar. Tembok itu enak. 17-an ora enak. Mengalami ketakutan, anxiety yang wis berlebihan gitu loh. Sampai botol-botol wis mengganggu. Kenapa? Hijab. Nah, itu aja. Jadi hari ini begitu banyak orang punya masalah. Kenapa? Karena kalian tidak yakin ada Allah. Apalagi Rasulullah Dalek pada sampai bunuh diri macam-macam. Ya Allah. Itu kan tidak yakin ada Allah. Nah, Bapak bisa mati. Nah, untuk yakin pada Allah itu butuh apa ya? Ya dipupuk, disadarkan, diingatkan, gitu kan? Betul ya? Terus Bapak Ibu. Terus kita butuh itu. Kita butuh disegarkan terus,
kita butuh di-remind terus Bapak Ibu. Terus dan terus Bapak Ibu. Nah, dengan cara itu Bapak Ibu kita terus bertumbuh sedikit demi sedikit dan demi sedikit. Sayangnya Bapak Ibu, sayangnya ngaji yang ngajak kita bertumbuh itu sangat tidak menarik. Ngaji yang ngajak mikir sangat tidak menarik. Ngaji yang dia ngajak untuk critical thinking, berpikir kritis, sungguh tidak menarik. Banyak orang ngajinya maunya yang lucu-lucu, yang gembira-gembira, yang ketawa-ketawa. Sesekali boleh Bapak Ibu untuk hiburan entertain Bapak Ibu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu kita banyak menyukai ngaji-ngaji yang guyu-guyu, yang ketawa-ketawa, maka sangat mungkin Bapak Ibu hal-hal yang fundamental, hal-hal yang mendasar tidak akan kita dapatkan. Nah, ketika kita tidak dapatkan, kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, kita tidak terjadi pertumbuhan iman. Ketika tidak terjadi pertumbuhan iman, lagi-lagi kita punya jarak. Kita merasa yakin punya Allah, kita yakin ada Allah, buktinya kita sholat. Iya, tapi hadirnya Allah itu serasa rano. Hadirnya Allah itu rano. Jadi seakan-akan maksudnya Allah itu ya nerano kerang-kerang gitu. Apa ciri-cirinya? Gampang bingungi, gampang seakan-akan apa Bapak Ibu? Tadi semua problem masalah ki apa ya? Ibu kita rampok dewe gitu Bapak Ibu. Seakan-akan yang masalah ki kudu dirampok dewe. Iki bebanku gitu loh Bapak Ibu. Sing dia anak misalnya, anaknya belum seperti harapan, seakan-akan aduh, takut sama masa depannya piye. Kan gitu. Bojone luas sithik iku mek digodhong gitu. Jadi gitu loh. Berita sithik waduh. Jadi wis mati hidup dalam kesendirian. Maka kembali Bapak Ibu, orang-orang yang khawatiran, takut, nervous, itu ciri-ciri Bapak Ibu hijabnya masih teramat tebal. Jaraknya dalam tanda dengan Allah masih terasa tinggi, masih terasa jauh. Contoh misalnya sederhana aja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalnya di rumah dapat jatah ngaji kampung misalnya, atau pernah PKK atau apa dan sebagainya, ya namanya kita kandungan kan ya sing suguh kupuh ya wes ngetok-tok jajan, betul ya Ibu? Betul ya? Betul ya Ibu? Betul kan? Oke, karena hormat tamu dan sebagainya. Betapa sama lihat Bapak Ibu orang kanggonan, wah itu piye yuk piye kan dirasane piye ini kan nyusahin diri sendiri, betul? Betul ya? Kan nyusahin diri sendiri. Jadi dikondo piye, dirasani piye. Dia tidak paham bahwa sesuatu itu hidup dalam pengaturan Allah. Gitu ya. Saya melihat banyak orang yang digawe, menyunatke, menikahkan, bingung nih. Dia anak-anaknya, ya Allah. Saya melihat Bapak Ibu banyak orang, Bapak Ibu sampai bagi Bapak Ibu. Pengopo ben ketok piye? Ini mobil apa akhirnya kredit. Jadi besar mati banyak orang itu kelillahi ta'alanya masih tipis. Belum karena Allah, meski setiap hari sholatnya bilang apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi Bapak Ibu, karena sering kita kurang intens ngaji, kita kurang intens belajar, kita kurang serius belajar, apa terjadi Bapak Ibu? Maka pertumbuhan dirinya tidak makin bertumbuh,
pertumbuhan imannya tidak bertumbuh, akhirnya apa Bu Ibu? Makin dewasa hidupnya tidak tambah mapan, makin dewasa tidak makin ayem, makin dewasa tidak tambah wisdom, makin dewasa bahkan sebagian makin botai, makin rakalan, akhirnya apa? Jauh dari kebahagiaan. Nah Bapak Ibu, jadi ngaji itu penting? Mana suaranya? Penting? Penting atau penting banget? Penting banget. Karena jika tidak ngaji, lagi kenapa Bapak Ibu? Karena akibatnya apa? Keyakinan kita pada Allah itu tidak betul-betul bulet. Seakan-akan masalah itu dibeban pada sendiri. Padahal kabeh wis diatur Bapak Ibu. Kabeh wis ditata oleh Gusti Allah wae. 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan, itu suratan takdir kita ini wis ana lho Bapak Ibu. Halo. Subhanallah. Di suara ini. Subhanallah. 50.000 tahun. Berapa tahun? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan Bapak Ibu, itu Allah sudah sempurna suratan takdir kita. Ayo. Bojoku aku kuwi, tak dene bojone kuwi kok. Ayo. Aku bangkrut. Terus giliran sing bangkrut kok ayo. Ayo, main apa ayo. Ayo. Aku lara. Wis ora tak dhewe. Jadi kalau orang ngaji kan ngerti betul betul. Nah, jadi 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan udah sempurna tata kehidupan kita. Jadi anaknya piro, wis anaknya piro, siji berkebutuhan khusus misalnya, wis ana kabeh. Ayo. Bojoku sih satu legi wis. Tahu satu legi setengah tahun mau gimut. Full press body special engine. Istriku ngomong rana. Itu bojoku ya kuwi. Nyatanya aku kena sing air dadi. Ora kejadian. Saya punya cita-cita yang tidak lakon. Saya punya istri itu Chinese kayak gini. Tenang nih, lakon nih. Maka anak-anak namanya Chinese semua. Ada Li, itu kan Chinese semua. Saya pengen di bujuk Chinese. Masih ada kesempatan Pak, masih menutup diri ya tuh. Jadi masa melatih apapun kehidupan kita kabeh 50.000 tahun sudah tercatat begitu sempurna. Halo Pak Win. Waro jatahin jenengan. Saka langit ya jatahin jenengan. Nah ini padahal kita tahu nanti rukun iman, rukun Islam, rukun kita apa semua betul? Iman pada kota dan kota iya. Tetapi level keimanan kita pada kota kan beda-beda, betul nih? Nah, itu apa yang ngaji? Pak Bus berkeluarga sekian tahun belum diparingi ngomongan. Aku sih ngomong kabeh. Anak aku loro tak, wes ya. Ayo mengomongi. Nah bayangkan ini kan pemahaman konten dan konten
Tetapi kan banyak orang jadi ya Allah, majili loh. Ini kan bukti bahwa dia belum betul kan? Majili. Terbujuk siji kaya ngono. Loro tambah masalah. Itu Ibu. Oke, jadi 50.000 tahun. Oke, kalau saya ngomong akan saya ulang-ulang dari kira kenapa? Kalau saya ngomong kenapa saya bisa ulang-ulang? Membuat kesadaran, memahamkan. Jadi saya ulang-ulang. 50.000 tahun sudah tercatat begitu sempurna. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bisa nggak takdir itu berubah? Bisa? Halo? Bisa nggak suratan takdir yang Allah sudah tulis tadi di Lauhul Mahfuz itu berubah? Bisa? Bisa banget. Siapa yang berubah? Allah. Bagi Allah kan yang sulit. Itulah pentingnya kita berdoa, nyuwun, usaha. Jika Allah berkehendak, maka sesuatu sudah dicatat, tinggal digeser rodok kalau sudah Allah berkenan. Dan kita mempunyai kewajiban untuk berdoa, kewajiban untuk berusaha dan sebagainya atas fadlnya Allah. Maka bagi Allah top sing gawe 50 tahun sak durunge omong Allah betul tidak? Maka bagi dari yang sulit maka sering orang ada keajaiban. Ajaib. Itu semuanya Allah. Nah, Bapak Ibu lagi-lagi ini barang sepele, tetapi ketika kita tidak diingatkan terus, disegarkan terus Bapak Ibu, maka pertumbuhan diri kita nggak bertumbuh. Ketika pertumbuhan diri tak bertumbuh, hari demi hari Bapak Ibu kita tidak mengalami pertumbuhan, sementara tantangan kita semakin meningkat. Betul? Betul? Ketika belum punya anak dan punya anak pasti beda tantangannya. Tantangannya TK dan anak yang baru masuk SMP beda, betul? Saya anakku 4 Bapak Ibu, wis sarjana, loro, wis siji kuliah SMA. Beda banget zaman biyen sama masih SD gitu. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak melalui pertumbuhan, sementara tantangan tambah banyak, kesulitan tambah banyak. Zaman biyen ada ATHG, ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. ATHG. Zaman dulu pernah sampai 4 jadi ingat nih. Jadi negara itu punya ATHG. Ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Nah, kehidupan kita sih gitu. Dalam berkeluarga, berkarir, berbisnis itu meningkat terus. Ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Jadi terus kita akan meningkat terus. Nah, ketika terjadi peningkatan sementara kematangan kita tidak naik, maka makin ke belakang Bapak Ibu, kehidupan kita akan mengalami makin pontang-panting. Kehidupan kita makin ke belakang, tidak makin dewasa, tidak makin indah, tidak makin syukur, tapi makin ora karu-karuan. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, saya betul-betul disadarkan melihat ketemu klien yang masalahnya ora karu-karuan itu Bapak Ibu. Saya punya klien lain Bapak Ibu yang selalu tak cita-cita karena betapa sering Bapak Ibu ya, bisnis kita tambah maju, semuanya maju, tapi kematangan dirinya tidak maju Bapak Ibu. Ini kan problem. Salah satu klien saya Bapak Ibu, klien sejak awal pandemi nanti saiki Bapak Ibu. Omahe Bapak Ibu, omahe sing di omahe iki regane 22 miliar Bapak Ibu. Jenengan daleme piro regane? Oh tak sowan jenengan tak hitung ya. Nggih, tak hitung satu iki 4 juta maksudnya. Jadi rumahnya itu 22 miliar. Pak ini alhamdulillah Pak ya habis 22 M loh. Salah satu itu rumah ditempati Bapak Ibu. Saya orang ditempati aku kurang ngerti gitu. Terus mobilnya
mobilnya tuh satu mobilnya harganya 6 M. Gimana mobilnya kurang M harganya? Ayo. Terus rumah di daerah sana di Tandi sana. Coba, begitu. Perasaan sali. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, di tengah kemewahan yang luar biasa, bapak kamare dhewe, bojone kamare dhewe. Omahe gede, kamare dhewe. Kamare gede. Kita saya dengan bangganya ketika bangun bisnis Pak Yamaha 70 gocengan nyetot bareng-bareng. Yang luar biasa ketika rezeki makin meningkat, pertumbuhan diri, pertumbuhan imannya tidak meningkat. Bahkan akhirnya Bapak Ibu bisnisnya melenakan dia. Karena waktu, tenaga, energinya tuh mikirin bisnis, mikirin karyawan, mikirin pajak, mikirin macam-macam perluasan, scale up. Pikir-pikir, ben golek GM, apa. Akhirnya Bapak Ibu itu apa Bapak? Merebut semua perhatian, energi dan sebagainya. Justru keluarga wis ora kesentuh. Ngaji apa meneh blas. Dan kisah model gitu begitu banyak. Sementara ancaman, tantangan, gangguan, hambatan ATHG meningkat, pertumbuhan dirinya tidak meningkat. Akhirnya apa? Gap. Akhirnya problem. Akhirnya karu-karuan. Jadi banyak orang ketika rezekinya makin meningkat, jabatannya makin tinggi, wis dadi eselon, jadi macam-macam, hidupnya tidak aman. Dan itu banyak banget. Semoga kita tidak di situ. Amin ya. Nah itulah Bapak Ibu, namanya ngaji harus menjadi program. Nah, kemudian apa PR kita Bapak Ibu agar kita terus bertumbuh? Hal-hal apa Bapak Ibu yang membuat kita bertumbuh? Nah, maka kita mesti memiliki namanya support system. Kita mesti memiliki sistem pendukung support system itu. Jadi support system itu adalah sistem pendukung yang memastikan kita on the track menuju goal, cita-cita yang mau kita raih. Itu support system. Support system. Antara lain support system itu kita punya lingkungan, punya komunitas yang mau tidak mau saling mengingatkan. Yang mau tidak mau saling mengingatkan. Kita punya circle, punya apa? Punya lingkaran yang saling mendukung, saling support. Kita butuh itu. Saling mendukung, saling support, saling mengisi. Nah, ketika nanti kita sudah makin hubungan kita makin deep, ya, makin deep itu makin dekat, makin dalam kan makin enak, betul ya? Betul? Saya dengan Mas Bibit misalnya kan gitu. Karena cerdas kan ya asal ngomong, oh mas, gitu. Kenapa pantas wih? Mas, betul ya? Kalau cerdas gitu. Sama kita saya nggak benar, Pak Mas Bibit juga, wah jenengan leader loh, jangan tokoh loh, mau di sini, ora pantes kuwi. Ketika wis kulino akhirnya nanti kok, betul ya? Maksudnya, nek enggak kan karo-karo, betul ya? Betapa hari ini kita punya, bahkan saudara sendiri kita ini boleh jadi, kita punya saudara, kita ngeliatnya kalau anak satu, dia bener. Tapi karena kita nggak deep, hubungan kita nggak dalam, kita piye gitu, kan gitu. Akhirnya kita don't care, karo-karo sudah dewi gitu.
Jadi penting nggak kita punya circle lingkungan yang saling dukung? Penting? Penting? Penting banget. Penting banget. Nah, itu antara lain yang memastikan kita on the track, ada di track, di rel menuju ke goal kita. Ini support system yang pertama adalah lingkungan, punya circle yang deep, yang dalam. Maka Bapak Ibu, termasuk saya mengusulkan Bapak Ibu secara periodik, Bapak Ibu ngaji Tanjung Burung, pastikan Bapak Ibu diagendakan. Syukur-syukur setiap bulan. Bahkan kemarin hari Ahad akhirnya langsung eksekusi Bapak Ibu, Bu Titin, Bu Woro, Dodo, ngajak duluan sik barang. Jadi ini sopen aloha apa? Aku kesel tentang ibu-ibu hujan marah. Ya, ini Pak Wingge. Nah, ini ngelayan ibu-ibu ngeterke, sing paling kesel foto nih. Oke gitu. Kenapa Pak? Nanti makin berlama-lama kan makin guyon bareng, gojekan bareng. Itu loh Pak Ibu. Mau kita ngaji nih, wis ngaji bareng. Kan gitu ya? Ngelmune wis gurune padha, oke? Atau kita udah frame-nya sama, gitu kan? Iya, sudah frame sama, tinggal didipkan di dalam karya gitu. Makin dalam, makin kita yang ngomongin dalam terus gampang. Punya pendapat tuh ya, utang nih ya, Ibu ya. Penyakitnya kenal akhirnya utang mbak, aku lah, Pak itu the problem nanti. Problem utang akhirnya utang ini ya. Wes penyakit ya, hati-hati. Kan kita diajar untuk tarik di atas untuk melayani memberi, bukan ini beda mindset. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi kita makin deep, makin dalam itu makin mas kayak bolong ke sedulur. Bahkan nanti kita akan bilang wes keluwi sedulur, karena saudara pun ketika interaksi kita kurang dekat. Saya punya saudara di Semarang loh Bapak Ibu, adik kandungku loh Bapak Ibu. Tetapi kedekatan saya dengan adikku kalau Mas Wid dekat dengan makanya ketemu lebih sering. Nah itu kita butuh support system itu. Lanjut. Yang kedua, dari support bisa banyak. Satu, circle. Yang circle-nya deep circle, circle yang dalam, tidak cuma sekedar kenal. Nah ini butuh apa? Kita boleh nge-brand kan, nge-brand itu boleh menyatukan. Dari Jakarta ngaji ini kan ngapain kan beberapa lagi baru ketemu lagi kan nggak akan dalam. Nanti oke datang ke Jakarta, nanti khawat bareng, suasana ini bareng. Nah itu. Nah, kita butuh itu Bapak Ibu. Karena Bapak kita butuh orang-orang yang ngingetin kita. Kita butuh sistem kontrol dalam diri kita Bapak Ibu. Kita butuh cermin hidup. Bapak Ibu, kan ibu-ibu setiap hari ngocok, betul ya? Betul ya? Ini bener kali macam-macam. Betul ya? Pak Asidu, betul? Perlu nggak cermin? Perlu. Nah, cermin biar? Bos, bos. Betul ya? Jadi ketika kita sedang merias diri, ibu bapak sedang merias diri, kita punya alat bantu namanya cermin, mirror, betul? Betul? Kita butuh nek orang-orang kuwi repot, betul? Itu kan untuk merawat, untuk nganggo-nganggo, betul? Nah, kehidupan kita juga butuh cermin. Siapa itu? Orang lain. Orang lain yang sefrekuensi dengan kita. Kita butuh orang lain, Mbak Ojo, Mbak, usulku gini, Mbak, saran saya gini, Mbak. Kita butuh itu. Ketika tidak loss, kembali ke problem klien saya tadi, Bapak Ibu, dia bilang, kan dari kali-kali udah ketemu, saya nggak pernah bergaul, ya udah nggak pernah bergaul, dan sebagainya. Akhirnya dia tidak punya sistem kontrol. Iya, jadi kita ini butuh deep circle.
circle yang dalam. Nah, sisi lain orang yang dalam malah bukan orang terdekat. Mau dengan bojo aja kita kadang harus kita rahasiakan, betul tidak? Ya atau ya? Ya atau mungkin? Orang punya rahasia nggak untuk pada Pak Win? Bener itu Pak Win. Loh aku dewe aku ngomong sama Mas Amin tentang bojoku. Nah ya aku lah ngomong dia karo bojoku. Jadi perkara soalnya. Oke, artinya masing-masing itu punya apa ya? Kita bukan bermaksud nyembunyiin enggak ya. Tapi ada ruang-ruang yang tidak mungkin kita ngomong, bahkan pada orang terdekat sekalipun. Ya ya. Ya ya. Tapi dengan orang terdekat, dengan circle malah bisa. Apalagi circle kita adalah circle yang mendukung kita menuju ke titik tuju yang indah. Oke. Jadi tadi circle kita apa? Tadi apa dulu? Supportnya apa tadi? Lingkungan. Kita butuh lingkungan. Komunitas. Kemudian kita butuh guru. Kita butuh guru, Bapak. Nah, nanti namanya guru, Bapak, itu bisa banyak. Ibarat kita sekolah, ada guru matematik, ada guru kearifan lokal, guru bahasa Jawa. Kita punya guru olahraga banyak, Bapak Ibu. Tapi masih ada guru yang maha guru lah, Bapak Ibu. Guru yang dia berpikir untuk kemajuan kita. Guru yang mikir kita tenanan. Guru yang membimbing kita pada satu titik tertentu gitu. Bapak Ibu boleh aja berguru pada Ustaz Adi Hidayat, keren, jos, pinter, hafal Quran. Tetapi karena sesuatu lain kan memang nggak bisa dekat, betul? Orang Bekasi jangan orang sini, betul? Ngajinya YouTube tak, betul? Kalau pas pengajian yang lebih ketemu tak, betul? Belum menyampaikan sesuatu, tapi belum tidak punya kepikiran kipian. Nah kita butuh itu. Ibarat kita mendaki gunung, Bapak Ibu, kita butuh pemandu, butuh guide. Saya biasa dolanan gunung kuwi gitu. Yang dia punya kepentingan besar untuk suksesnya kita. Itulah pentingnya mursyid. Kita dibimbing rohani, kita dibimbing, didoakan tenang, wabih. Nah, tidak semua orang beruntung ketemu guru. Tidak semua orang beruntung ketemu guru. Kita, Bapak Ibu, alhamdulillah beruntung ketemu guru. Sama beliau, Mursyiduna Syekh Kiai Haji Sa'di Al-Badar. Dan dungo umur itu luar biasa, membimbing. Kebetulan Bapak Ibu, aku ngaji orang ini sore. Bisa ngaji bisa beliau kan 15 tahun Bapak Ibu ya. Sebelum itu ngaji orang-orang Bapak Ibu. Menurut penilaian saya pribadi, lagi disclaimer saya pribadi, saya ketemu guru yo nyontoni yo mikir nangis muridnya untuk cedak kalau Gusti Allah untuk mengenal Rasulullah dan beliau. Pengalaman saya ketemu guru liane, malah guru-guru itu malah marahnya sengsara. Lo tenang. Saya pernah punya mobil satu-satunya warnanya abang. Tak serahke lho Bapak Ibu, aku numpak motor meneh. Ngono tak serahke goblokku. Oke, nah artinya Bapak Ibu, saya insya Allah tadi aku ngaji ketemu beliau udah ngaji 15 tahun. Belum pernah diminta duitnya. Belum minta aku mau umroh Pak Mas Bambang, umroh piro. Enggak pakai kalimat itu. Aku yang bakal masjidnya loh, masjidnya gede, sambil naik umroh piro. Enggak pernah. Enggak ditarget ayo setiap bulan jamaah Semarang kudu uang sakmene. Enggak pernah ditek, enggak pernah. Belum pernah Bapak Ibu. Bahkan saya belum pernah
Ngasih baju belum saya. Baju gamis loh, belum tahu. Ini kata malah diparing ping 4 aku gitu. Buwara penting wis paring aku baju. Guru masih belum pernah nggak, saya belum pernah ngasih beliau. Tapi aku tak ini ping 4 loh, ping 4. Aku diparing ping 4, aku gawe belum pernah. Ping 4 loh. Jadi pesan mati kita butuh guru. Kita butuh guru Bapak Ibu yang dia tahu kita persis. Loh Bang, lu masa Pak, masa tahu saya waktu luar biasa. Makanya Bapak Ibu nanti kalau udah sering ngaji ke Tanjung Guru, nanti bahkan merasa, ya Allah tadi ngaji itu gua aku, itu ayatnya gua aku. Gitu, ayat gua aku, nanti gitu, rasa gitu. Ya Allah ternyata gua aku, jadi ini Masya Allah ya, Masya Allah. Gitu, jadi kita butuh guru. Kita butuh guru yang bisa guiding kita, butuh itu. Butuh itu, maka Bapak Ibu kita beruntung karena kita punya guru. Tidak semua orang seberuntung kita. Saya di Semarang juga punya komunitas yang wah pada senang ngaji semuanya. Iya, tapi mereka tidak punya guru. Artinya gurunya banyak ya, guru A, guru B, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Akhirnya apa? Ya kan dia sekolah saya tidak dapat pembimbing rohani untuk naik kelas step by step. Lanjut? Ya. Kemudian apa support sistem berikutnya Bapak Ibu? Menuju ke titik 7 Bapak Ibu, lagi-lagi. Ternyata kita ibarat sekolah juga butuh kurikulum untuk memastikan kita on progress. Kita butuh kurikulum. Apa itu kurikulum? Apa kurikulum? Ya kuy lah. Bahan ajar, materi ajar untuk bergerak menuju titik ujian, gitu ya. Dari present state ke desired state. Kondisi saat ini menuju kondisi ke titik 7 PSDS. PS itu kondisi murid saat ini, kondisi siswa saat ini, kondisi jamaah saat ini, terus titik 7 ke titik tertentu gitu, dengan ada indikator ukurannya. Itu namanya PS, desired state, jadi PSDS, present state, desired state. Titik hari ini dan titik 7 yang mau di. Nah, ini ada gap antara yang diinginkan dan gap saat ini. Ada jarak yang diinginkan kayak ini, kondisi ini lagi iki. Maka Allah bangun ajar agar apa? Minimal punya nilai KKM, nilai ketuntasan minimal, kan gitu. Nah, kita ada kurikulumnya Bapak Ibu. Apa kurikulumnya antara lain? Yang ngaji reguler seperti ini. Bapak Ibu ketemunya saya dengan Mas Amin, ibarat guru, Bapak Ibu kami juga guru. Tapi guru kami ini kelasnya masih guru PAUD Bapak Ibu. Jadi kamu guru, ya yang penting diajak nyanyi, diajak seneng-seneng, seneng ngaji tok. Saya baru bisa itu. Saya baru bisa itu, Bapak. Baru bisa itu. Saya penting seneng ngaji, saya ayo guyu. Ayo belajar sidik-sidik, aku materinya pun belum materi dalam, betul ya? Maka nanti ada reguler seperti ini, kata 2 pekan sekali, sepekan sekali itu. Nanti setahun harapannya Bapak Ibu kita semua udah bikin kurikulum, setahun 3-4 kali ke Tanjung Guru. Ini kurikulum. Setahun 3-4 kali ke Tanjung Guru. Kalau Bapak Ibu saja setahun 3-4 kali ke Tanjung Guru, itu berat nggak? Jawabannya niat atau orang kan gitu. Karena saya seminggu sekali Bapak Ibu. Aku seminggu pisan. Jadi waduh panggil, ya Allah nanti kesel teko-teko. Kalau saben minggu Bu. Loh Pak Bambang ini tidak apa, ya dari Tangerang sampai Kampung Melayu numpak kayak loh. Ya kalau saya Pak Bambang numpak kan ya sak perjuangan betul. Ya, kenapa numpak saya murah kuwi. Dan Pak Grab kaduan larang.
Sampai kamu Melayu masuknya 20.000 menit ojek. Jadi Bapak Ibu saya ke Tanjung Buru itu, Bapak Ibu tahu, saya naik kereta, baru naik kereta nih, itu turun di Pasar Senen atau di Jatinegara, gitu ya. Setelah itu oper komputer, dulu sampai Tangerang, komputer kereta seminggu ya, komputer. Dari Tangerang oper angkot sek menuju ke namanya Kui, oper elf sampai ke Kui. Menderita loh elf Ibu, baris mulai Ibu. Ini bonus rambutnya buantar lagi. Wek. Iya Allah, tirakatnya pengen ini. Oke, jadi masalah kembali. Kita ada kurikulum setahun 3-4 kali monggo. Oke. Syukur setiap bulan. Kenapa ibarat murid kan kita mau cepat akselerasi, betul ya? Percepatan, betul? Nah nanti berikutnya setelah itu ikut kholwat, tahunan ada program kholwat. Bapak Ibu 3 hari di Tanjung Buru, ikuti training center di sana. Harapannya ke depan Bapak Ibu makin bisa mendekat, lama-lama makin mengakses langsung dengan guru kita, dosen kita. Mas Amin sudah naik kelas, Mas Amin sudah gerak-gerik, diajak jagungan, ngobrol. Nah, berapa tahun Mas Amin? Berapa tahun ya? Ini kan baru berapa lama ya? Terus itu jagungan, diajak makan bareng, gerak-gerik. Wow, itu luar biasa. Mas Wiwi itu dulu Mas Wiwi bisa kwadok, tapi lumayan sak ruangan. Terus naik kelas sak ruangan ngobrol. Kalau jenengan kan mau aduh di ribuan orang, lumayan. Nah, Mas Wiwi wis sak ruangan dan bareng jagongan wis. Nah, wis tiktokan wis oke. Ya sekarang wis oke. Nah, Mas Amin wis tanya, wis debat, wis kuwi wis. Tapi cocok dengan sekolah Bapak Ibu nanti dua orang juga gitu, tahu juga begitu. Nanti udah dekat kayak gitu, tinggal tanggap yang sasmito. Belum ngendikan nopo baik, Bapak Ibu. Nanti dulu nih apa-apa. Kenapa? Kami meyakini belum muhasabah, muhasabah itu tahu ya. Nah situlah, arti apa kita bisa Allah belum pas. Tuh, itu perlu. Jadi untuk bertumbuh kita butuh support system, Bapak Ibu. Nah, support berikutnya antara lain apa Bu Ibu? Tekad kita untuk saminah wa ta'na. Saminah wa ta'na. Jadi apa yang kita pelajari ini Bapak Ibu, apapun itu, piye caranya kita action. Sak poso, ya yuk poso, meskipun cuma berangkat dari kemampuan. Diajak berjuang dengan harta dan jiwa, duitnya metu, keringatnya metu, ya ayo kita cucuk. Ngaji duit tak meneh tarian meneh, betul Bapak. Ngaji kita tarian terus Bapak. Tarian terus ngaji kita. Kita cucuk terus Bapak Ibu. Ikhlas sama ikhlas. Ikhlas sama ikhlas. Ya kenapa? Kita diajak tangan di atas. Tetapi kan kita diajak cucuk terus kan tidak ditarget Mam Sari, Mam ya kan enggak. Nah, semua sesuai dengan kemampuan. Ya kemampuan kondisi diri kan enggak dipaksa. Ayo, sesuk moco kursi ping 100.000 kan enggak pernah kita diajari gitu. Betul? Artinya Bapak Ibu, sang guru mengguiding kita untuk kita berbuat step by step sesuai dengan titik start yang kita miliki Bapak Ibu. Halo. Nah, kita bertindak apapun ayo. Nah, salah satu oleh-oleh ngaji kita kemarin Bapak Ibu. Mau oleh-olehnya mau? Bulan hari Ahad kemarin. Mau oleh-oleh mau? Sampai mau. Kemarin siap action tapi ya jadi Bapak Ibu kemarin oleh-oleh contoh. Jadi ayat itu sudah ayat bolak-balik Bapak Ibu.
bolak-balik sudah disampaikan, saya lupa berapa ratus kali ayat itu disampaikan Bapak Ibu. Maka saya tidak komplain, kok niku meleh toh Pak Guru, kan saya nggak gitu. Kenapa? Kan jadi koreksi diri. Itu kan sudah diajarkan sekian waktu yang lalu. Pertanyaannya, melakuku teko ngendi kan itu. Itu kan bukan perintah guru, perintah Quran. Sang guru mengguiding kita agar kita action. Nah, jadi kemarin katakanlah ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita bahas Quran surat As-Saff. Nanti biar Mas Ali melanjutkan ya. Jadi ancaman bagi orang ngomong nih orang praktek, omdo, jargoni nih orang praktek. Itu diancam di Quran. Kaburu maktan. Artinya kita diajak untuk apa yang kita katakan juga itulah yang kita lakukan. Kita nggak ayo sedekah, kita sendiri orang sedekah. Ayo ini sholat bumi. Hati-hati, maka banyak orang bilangnya apa di tempat lain? Mbok yao, gitu betul? Kenapa? Cari aman. Mbok yao bagi yang punya kelapangan rezeki, mari menyisihkan hartanya, gitu kan? Itu kan cari selamatnya, gitu. Oke, itu. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah As-Saff 10-13. Jadi ini keren banget. Ini hanya terus bolak-balik, tapi lagi-lagi kalau yang menyampaikan worship, wes aku dewi jadi bisa nanti kita di channel oleh Allah. Maukah aku tunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Jadi Bapak Ibu, ketika seandainya Allah bertemu Bapak Ibu, langsung maukah aku tunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Apa jawabnya? Mau nggak? Mau nggak? Mau tidak? Mau ya Allah, mau siap ya Allah. Jadi Allah men-challenge siapapun, mau nggak aku tunjukkan perniagaan yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Jadi perniagaan yang bisa menyelamatkan dari azab pedih. Jadi Allah ngajak kita bisnis berniaga. Apa itu bagian perniagaannya? Ya, yang pertama beriman pada Allah dan Rasulullah. Jadi perniagaan kita beriman pada Allah. Beriman itu yakin, percaya, Allah. Ya ini ya. Beriman pada Allah dan Rasulullah. Ya, nah, kemudian Bapak Ibu, yang bentuk keduanya apa itu? Jadi niagain Allah, satu beriman pada Allah dan Rasulullah. Yang kedua apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Apa itu? Berjuang di jalan Allah dengan apa? Harta dan jiwa. Amwal anfus, yo duite yo kringete. Amwal anfus, apa Ibu Bapak? Amwal anfus. Apa Ibu? Amwal dan anfus. Amwal dan anfus, harta dan jiwa. Duitnya metu, keringetnya metu. Duitnya metu, keringetnya metu. Duitnya metu, keringetnya metu. Oke, ayo angkat tangan Ibu ya. Habis ini milik kita ya. Duitnya metu, keringetnya metu. Duitnya metu, keringetnya metu. Duitnya metu, keringetnya metu. Duitnya metu, keringetnya metu. Amwal, apa amwal? Hal-hal yang material. Ya duit, yo jeruk, yo bensin loh. Aku kok ngalian rene nganggo bensin loh Ibu. Nganggo tol kayak itu apa? Amwal adalah sesuatu yang bisa diverifikasi, bisa diukur material. Itu amwal. Bapak Ibu nggawa pisang itu amwal. Nggawa ndek saya. Apa? Apa? Kimpul. Jenang ki jenang magen. Iya. Wah, alhamdulillah. Langsung tak lihat. Hihi. Jenang magen.
Dulu pas di kantor beliau sampai saya ngomong, "Loh Pak, kok jenenge keluar?" Kami teh dididiki Mas jenenge. Ya jadi Allah tuh cucu material. Materialnya cucu. Ya duitnya gitu. Ampal material. Barang ketok bisa diukur gitu. Gitu. Siap? 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 Duitnya metu. Ya tentu nggak cuma untuk di sini ya. Di kampung melu ngurusin masjid, ngurusin TPQ, cacunya, yo. Jadi kata kunci amal cacunya, yo. Apa ibu? Cacunya, yo. Cacunya, yo. Apa? Cacunya, yo. Cacunya, yo. Cacunya, yo. Cacunya, yo. Cacunya, yo. Cacunya, yo. Soal jumlah, besaran, volume, frekuensi, manis atau sesuai dengan tingkat kemauan masing-masing. Bapak Ibu tidak mau punya motor Grand Asasi tak jaluk boten. Untuk masih jauh sampai kaki omae boten. Nek toh omae sedekah omah monggo aja ning nggonku. Jadi cacu Chào chú. Chào chú. Có phần mà phải có đặc biệt rồi mà hỏi yêu. Nhiều rồi. Chú. Rồi nghe cũng chào. Chào chú rồi nghe. Dan ibu tahu kita infak lagi yang 5 ini orang aku yura. Aku pengen kilo gua kita lupa pernah vlog. Ya, kita diajak untuk tangan di atas. Cacu nyanyok. Sing dengan cacu nyanyok cacu. Oke? Ibu itu ampal. Hal material sing barang ketok cepa welo-welo. Yang kedua angkus. Awal tuh benda, harta, angkus, ada keringetnya, jiwa, harta dan jiwa, angkus. Ya waktu nih, tenaga nih, pemikiran nih, sumbangsihnya, dedikasinya loh. Aku nek ora rene kenjenengan kowe aku ngojo kan awit mahir jalan ini kan narik ping lumayan, betul ya? Malah ketemu jenengan atau apa-apa toh. Nah, itu angkus. Jadi besok mati kita diajak berniaga dengan Allah dengan harta dan jiwa, cacu harta dan jiwa. Siap? Siap? Kurang batas. Siap? Kenapa Ibu? Ini kabar baiknya. Kabar baiknya Bapak Ibu. Kenapa? Bagi Allah kan men-challenge kita nih. Bagi kita yang siap di-challenge oleh Allah, kita jadi sangat challenge. Kita challenge orang terima tantangan dari Allah, maka Allah siapkan 4 ribet. Wow. Ayat ini di mana-mana jarang dibahas. Yang saya tahu ayat ini dibahas di teman-teman Persyarikatan Muhammadiyah. Kenapa? Oh, ayat ini orang gampang. Orang gampang. Nah, Allah siapkan 4 ribet. Ini yang banyak orang akhirnya nggak tahu 4 ini gitu, karena ini nggak ditekenin gitu, nggak didorong, nggak dicontoni. Akhirnya apa? Ada opportunity Allah kasih 4 hal ini yang akhirnya tidak banyak orang mengakses. Kenapa? Gak ngerti, gak disampaikan secara powerful. Nah, guru kita kan mencontohkan Bapak Ibu, sejak beliau berkarya di total di perusahaan minyak oil company, 80% penghasilannya sejak awal dia masuk Bapak Ibu sudah untuk ampalnya 80%. Jenengan berapa persen?
2,5% batas pikir setahun. Wis setahun batas pikir kan memalukan kita ini. Maka jangan ngiri pada orang-orang yang memang suka albak angfusnya luar biasa. Oke, jadi berarti Allah akan berikan reward 4 hal yang ini banyak orang tidak tahu. Kenapa? Karena ajarannya tidak sampai. Allah siapkan 4 hal bagi para challenger. Jadi kita coba diajak bermitra dengan Allah kan gitu. Kita mau diajak bermitra dengan Allah, tapi kalau orang mau bermitra dengan Allah, maka 4 hal yang akan Allah berikan. 1, diampuni dosa-dosa. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, siapa yang punya dosa? Siapa dosanya banyak? Oke, kan kita ngaji juga lagi minggu sore, betul? Sebagian kita tukang sirik, tukang zina, tukang opo kan? Kita paling tahu siapa kita, betul tidak? Boleh jadi itulah menjadi hijab atas kehidupan kita hari ini seperti ini, Bapak Ibu. Hijab. Nah, nomor 1, Allah ampuni dosa-dosa kita. Berarti ada dosa-dosa kita tidak nyuruh sama Allah untuk diampuni. Karena boleh jadi kita nyuruh sama Allah terus kita nih, betul? Tapi Allah belum ampuni. Nah ini kabar baiknya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini keren kan janji Allah, no? Jadi kita cucul dosa apa? Nggak ide kita. Allah nggak butuh kita, betul? Yang kedua, sudah diampuni dosa-dosanya, kita akan dimasukkan surga adem. Ya, main-main, main-main, Bapak Ibu ya, main-main, surga adem ini janji Allah, Sang Raja Madiraja, Sang Pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi, siapa surga ini janji Allah. Maka orang yang paham ayat ini akan kedanan, kesetanan. Nah, guru kita termasuk orang yang kedanan tadi. Kedanan, kesetanan untuk berniaga dengan Allah. Satu apa tadi Bapak Ibu? Diampuni dosa-dosa. Yang kedua, masukkan surga. Yang ketiga dan keempat, nasrun minallah wa fathul qarib. Di nasrun minallah, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sangat dekat. Kita ditolong Allah. Ini ayat mutasabihat loh Bapak Ibu. Ada ayat muhkamat dan mutasabihat namanya. Kalau muhkamat ayat yang jelas ini. Kalau mutasabihat hanya Allah yang tahu. Jadi Allah akan berikan pertolongan loh. Allah akan berikan pertolongan. Ini rahasia Allah. Kita akan ditolong Allah, gak main-main loh. Selama tadi, setelah kita berniaga, betul tidak? Betul? Nah, kita harus berniaga, harus cuculnya, ya. Nah itu Allah akan pertolongan. Kalau tidak, sudah dikasih pertolongan dan berikutnya apa? Kemenangan yang semakin dekat. Jadi Allah akan nolong, juga akan apa? Memberi kemenangan. Jadi kembali ketika kita berniaga dengan Allah, janjani gue sama maka Ibu Ibu tahu orang-orang yang berniaga bersama Allah hidupnya betul-betul hidup keberkahan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita boleh melihat guru kita Bapak Ibu. Mohon maaf kan saya juga bisa menakal lah Bapak Ibu. Gue seorang karyawan, ya karyawan. Rusak PW karyawan ya untuk kata-kata saya, betul tidak? Lu juga bisnis, tapi juga bisnis kakak kelas ekonomi juga enggak. Tapi Masya Allah kan keberkahannya tuh gitu. Belum diangkat oleh Allah sehingga atau pondok atau nyantri di mana-mana bisa punya murid yang gitu Bapak. Dan muridnya orang sembarangan, jenderal-jenderal. Jadi kata kalau Ibu ngaji di Tanjung Burung kita kan putih kabeh betul? Itu ada bintang 1, bintang 2, AKBP, AKP, naik kolus. Kita aja sih mau ngeracek kalau ngaji di sana. Banyak orang cekal-cekal kita nggak tahu karena pakaiannya podo.
cedak baru ketemu. Oh, jadi muridnya tuh luar biasa. Nah ini kan nggak pernah ngaji, nggak pernah kuliahnya yayan gitu. Tapi Allah kasih luar biasa. Bicara kaya aset, ya ibu tahu. Jadi seperti kita janji Allah orang mau berniaga di jalan Allah harta dan jiwa. Cucuk ya duitnya ya keringetnya. Cucuk duitnya cucuk keringetnya. Kenapa? Cacul karena begitu kita cacul Allah siapkan 4 reward. Yang pertama apa? Ya, yang disanjung. Yang kedua? Yang ketiga apa? Oke, yang keempat baru kemenangan yang semakin dekat. Closing ayatnya adalah sampaikan kabar gembira. Bapak Ibu, saya kemarin nggak jelek-jelek apa itu? Kenapa satu jelek? Ya alhamdulillah karena ngaji sekian lama, ya wis mulai sih berbuat, wis mulai catu nyanyi, wis mulai, pak bapak mulai. Tapi ketika ditekankan lagi nih pentingnya ngaji, kan jadi bilang, ya aku catu nih piro catu nih. Ternyata kalau saya jujur dengan diri kita sendiri, bisa sendiri, cucu kok masih hitung-hitungan, sesi banget, perlu ditingkatkan. Maka Bapak Ibu dari ngaji kemarin belajar samina wa ta'na, wis mulai harus ada resolusi bar ngaji opo. Maka saya mulai koordinasikan istri betul-betul yuk operasi lagi di rumah, operasi. Barang-barang sing ora kanggo terus wis toke kasih karuan. Wis toke mau sarung sing di sing radi. Terus masuk karena apa Bu? Hal-hal yang boleh jadi kita miliki itu hal yang sederhana, orang berguna bagi orang bisa berguna. Saya baru sadar ternyata bekas botol mineral, bukan kami minum itu ya. Ternyata itu kan gue bilang, matur nuwun gitu ya. Mau botol gak mau mineral, betul? Artinya Bapak Ibu, hal yang menurut kita sangat remeh bagi orang tidak sendiri. Aku beberapa pakaian sing salah aku ranggo cara dipakai Pak Goneng Barito, Jalan Barito, cedak SMS dia mobil kan orang betul rombongan pakaian pakai. Niki Bu, kan mau pinter Pak, mau boten memang gawe entuk iku sampe. Matur nuwun. Padahal aku nek omah kanggo 4 tahun gitu. Mereka mulai namanya bertindak dari yang paling bisa dilakukan. Karena apa Bapak Ibu? Tadi kita akan bertumbuh karena kita bertindak. Tahu dan melakukan 2 hal yang berbeda. Maka apapun yang kita pelajari Bapak Ibu, segera take action untuk bertindak. Monggo dari yang paling bisa dilakukan. Mulai hari ini yuk sing pengen Bapak Ibu caculnya yuk. Mbok kursi PKK lansia, apa posyandu lansia, kursi pokja 1 pokja 2 apapun. Yuk go. Sabun sore marilah semua rakyat itu monggo. Ya toh, ngurusi muslimat Aisyah monggo. Monggo ayo. Ngurusi TPK, ngurusi masjid ayo. Wis. Yuk sing-singan baju Bapak Ibu. Manis tato dari kemampuan kita saat ini. Kita berpikir tangan di atas, apalagi yang perlu saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan, dan action Bapak Ibu. Mulai besok pagi ning masjid, suka ning masjid, kudu mlebuke kotak infak. Wis mulai gak 2000 gak apa-apa. Yuk bismillah. Yuk bismillah. Ana gerakan sedekah jumat, aja nganti ora melu. Ana pembebasan gerakan wakaf masjid Karamongan, melu. Pokoknya semua urusan apa dan akus jangan pernah kita ketinggalan. Sepakat? Sepakat? Jadi urusan ampal, angkus, cacurnya, yo duitnya, yo keringetnya, kudu apa dia melu. Selamat berpraktek Ibu. Hanya dengan praktek kita bertumbuh, hanya berpraktek kita akan terus meningkatkan diri kita.
Amin ya. Rasakan Bapak Ibu, saya yakin tadi Buoro ngendikan tadi kan nanti kan nanti bila ngaji istiqomah mulai praktek sitik botol sitik dan kerasa hidup kita tuh Masya Allah hidup banget hidup kita tambah indah tambah asik bener. Maka yuk berarti Buoro kan sudah mulai awal Agustus betul sama kita semua akan mulai bergerak nanti kerasa hasilnya tuh signifikan. Maka setelah ini tekad kita satunya untuk urusan awal Agustus kita yakri. Demikian Bapak Ibu sharing dari saya karena saya sudah segera pengen makan jenam ini biar dilanjutkan oleh Ustadz Amin. Monggo Mas Amin. Matur Pak Tambang, selanjutnya dikuatkan lagi oleh Ustadz Amin. Monggo Pranowo ini gimana? Berbalik ke sini atau ada sini Pak Tambang? Tidak, ibu-ibu, bapak-bapak berbalik ke sini. Biar bergerak tangan kakinya, biar badannya bergerak. Monggo Ustadz Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, Mursyidun Nasyid Kiai Said Badawi, kita doakan semoga beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah, berikan panjang umur oleh Allah, berikan kekuatan untuk bisa mendidik kita, mengemban kita untuk menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya. Yang kita hormati juga guru kita Pak Haji Bapak Nugroho, kita doakan semoga beliau juga terus diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan dan kesabaran untuk bersama-sama dengan kita, sama-sama kita berproses untuk menjadi orang-orang yang solih dan orang-orang yang soleha. Pak Wi, Bu Woro, serta dengan keluarga, ya. Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebut satu demi satu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, saya cuma sedikit menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, ya. Saya juga dalam proses perenungan Bapak Ibu, ya. Jadi untuk kita ini menjadi orang yang maju, menjadi orang yang bertumbuh, selain yang disampaikan oleh Pak Bambang untuk kita saling bersinergi, saling menguatkan, ya. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, untuk kita membuat maju kita harus bisa menolong diri kita dulu, ya. Sebelum panjenengan itu minta untuk ditolong orang lain, maka berusahalah, berikhtiarlah untuk menolong diri kita sendiri dulu. Jadi kalau kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, maka kita akan kesulitan untuk dibantu orang lain. Contohnya gini, misalnya Bapak Ibu tak kasih amalan, ya, ini ada amalan yang luar biasa. Yang dulu yang pertama yang bertanya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, kira-kira saya itu pengen menghatamkan Al-Quran, kira-kira yang paling baik berapa waktunya ya Rasulullah? Kalau kamu sanggup 30 hari kamu khatam Al-Quran, bisa lebih kurang lagi ya Rasulullah, saya kayaknya masih kuat. 20 hari kamu khatam Al-Quran, ada lagi enggak ya Rasulullah? Saya kayaknya kalau 20 hari saya masih enteng. Ya wes 15 hari. 15 hari ya Rasulullah, saya masih kuat ya Rasulullah. Ya wes nek ono 10 hari. 10 hari ya Rasul, saya masih punya tenaga. Kalau gitu 5 hari kamu khatam Al-Quran, saya juga kayaknya masih bisa ya Rasulullah. Ya wis, mentok ini paling tinggi,
menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari. 3 hari sekali kamu hatamkan Al-Quran. Nggak ada yang lebih, nggak ada. Yang paling baik 3 hari hatamkan Al-Quran. Insya Allah kalau kita berdoa, doa kita ini mustajab. Nah, karena Ibnu Umar ini bertanya kepada Rasulullah terkait tentang keutamaan menghatamkan Al-Quran, Ibnu Umar ini juga menolong dirinya sendiri. Berarti dheweke yo iso kudu maca Quran. Ya. Jadi jangan sampai diri kita itu dikasih ilmu, dikasih bimbingan, dikasih arahan, sedangkan diri kita itu tidak mau menolong diri kita sendiri. Maka perenungan saya, kalau kita pengen maju, pengen bertumbuh, tolonglah diri kita dulu, Bu. Misalnya kami mengajak Bapak Ibu untuk ngaji ke Tanjung Burung. Untuk ngaji ke Tanjung Burung, salah satunya panjenengan iki yo bayar apa? Bayar transportasi nih. Ya, jenengan juga harus berjuang, berikhtiar nabung 1.000, 2.000, 10.000 dikumpulke ben iso jadi 500.000, ben iso mangkat ngaji ning Jakarta. Itu sudah perjuangan dengan harta. Tapi nek panjenengan mangkat ngaji ning Jakarta pingine gratis, itu berarti jenengan pengen diajak maju tapi jenengan ora gelem maju. Dan ini tidak akan pernah bertumbuh, Bapak Ibu. Dan ini akan kesulitan. Nangkap ya? Paham ya? Artinya nek misalnya jenengan pengen maju, mulailah wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ya, dan jadikanlah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk akhirat kita. Yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kan banyak. Dikasih kesehatan, dikasih tenaga, dikasih harta, dikasih sehat, dikasih sakit, dikasih apapun keadaan kita, harus kita gunakan untuk akhirat. Jadi modal untuk akhirat adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Nanti silahkan jangan buka. Itu kalau nggak salah di surat Al-Qasas ayat 77. Ya, sebenarnya. Ya, Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ya. Dan ya, jadikanlah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu kita gunakan untuk modal kita ke akhirat, masuk surganya Allah. Itu di dunia caranya. Apapun pemberian kita gunakan untuk akhirat. Ya, maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ngaji seperti ini, salah satu caranya kalau kita pengen dibantu, maka bantulah diri kita terlebih dahulu. Misalnya gini, saya juga sering ngajar namanya pakai Zoom meeting. Pelatihannya gratis. Ono sing jawabane ngene, "Lho Zoom meeting itu pakanan apa, Pak?" Lah carane piye aku ora ngerti. Lah iki kudu marahi meneh sak gawean dhewe, Bapak. Ya kan? Kita yang harus proaktif, kita yang harus berproses untuk membenahi diri kita. Setuju? Sepakat? Nah, setelah kita membenahi diri kita, menolong diri kita sendiri, istilah saya itu menolong diri kita, self help namanya, menolong diri kita dulu. Kita harus punya kemampuan standar. Di dalam beragama ini kemampuan standarnya apa? Itu kita kuasai, kita belajar sendiri. Baru berikutnya kita butuh bimbingan dari guru, bimbingan dari mursyiduna, agar kita melangkah lebih tinggi. Untuk melangkah lebih tinggi, awake dhewe ya kudu dimampuke diri sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, salah satunya ya yang ingin saya sarankan dan saya sedang jalankan, dan ini juga keutamaannya juga luar biasa, apalagi kita masuk yaitu di bulan Rabiul Awal. Ini adalah bulan yang untuk kegembiraan kita, kebahagiaan kita, karena di bulan Rabiul Awal, tepatnya 12 Rabiul Awal adalah hari ulang tahun, hari lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah salah satunya saya akan berikan sesuatu pada panjenengan yang sedang saya jalankan. Ya, saya titip ayo bareng-bareng. Ya, ini aku yakin jenengan juga bisa melakukan. Ayo bareng-bareng kita perbanyak sholawat. Perbanyak apa? Sholawat. Dan nyuwun sewu langsung tak patok. Nek jenengan iso lakukan, nek sekali dua kali mungkin oke. Yang terpenting itu konsisten. Istiqomah. Satu hari panjenengan sholawat. Sebenarnya sholawat itu jumlahnya bebas. Salah satunya amal yang akan diterima oleh Allah, jenengan ikhlas ora ikhlas, tenanan ora tenanan, itu diterima oleh Allah adalah sholawat. Ya, nah salah satunya banyakinlah baca sholawat, sholawat Jibril. Sholawat apa? Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu terus ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Monggo jenengan kasih standar minimal satu hari ping 1000. Ping piro? 1000. Abot Pak, nek abot sapos. Jenengan iki tak kasih sing paling mampu. Monggo tak kasih ijazah hatam Al-Qur'an 3 dina gembor-gembor, ora sanggup. Mengko diunggahke jak poso sulu. Ya, puasa sulu itu puasa nggak makan daging, nggak makan binatang yang bernyawa, ngeluh. Iki aturan apa meneh? Iku lah terus piye? Kon poso menggak-menggok, kon sedekah ra duwe duit, ya kan? Kon selawat jalene angel. Lah terus kon apa wae iki? Bagi zakat tuh ya. Ya. Monggo kita perbanyak. Sebenarnya bebas dengan lakukan, tapi banyakin sholat. Peng 1000 itu cepet loh Bu, cepet banget. Ya maksimal setengah jam lah. Investasikan waktu satu hari, ya setengah jam untuk kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, kirim sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Ya ini aja yang bisa jenengan lakukan. Kenapa? Karena nanti jenengan cari di Al-Quran itu selalu awalan, ada awalan ya ayyuhalladzina amanu. Itu adalah perintah yang dikhususkan Allah untuk kita umat Islam, orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tadi yang dibaca oleh Pak Bambang ya di surat As-Saff ayat yang ke-10. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kamu sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, ya kan, berpuasalah kamu sebagaimana yang dahulu. Pokoknya jenengan cari di ayat Al-Quran, kalau ya ayyuhalladzina amanu selalu isinya perintah, nek ora perintah mesti larangan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatia dan sebagainya. Wahai orang yang beriman, infakkanlah hartamu. Jadi kalau jenengan cari ya ayyuhalladzina amanu, iki mesti isine nek ora perintah
larangan. Larangan dari Allah, perintah dari Allah. Cuman ada satu ayat yang kalimat ya ayyuhalladzina amanunya itu ada di tengah. Ada di mana? Ada di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Jadi Allah bersolawat untuk Nabi, malaikat bersolawat untuk Nabi. Baru ketika Allah ya bersolawat, malaikat bersolawat, baru memerintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Oleh sebab itu wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Satu-satunya perintah untuk bersolawat yang Allah praktekkan terlebih dahulu, lakukan terlebih dahulu adalah solawat. Wah, keren banget. Ya, apalagi kita masuk Rabiul Awal ini, perbanyaklah bersolawat untuk Nabi. Nah, ben ono standare janjane bebas. Jenengan 10.000 yo monggo, 20.000 yo silakan, sak kuate jenengan. Nek aku ngomong sak kuate, Mas tatok tu mengko jenengan sholawate ping 10 tok. Ora ono tantangan. Nah, nek jenengan mau sing aku lakukan satu hari 1000. Dulu saya 100. Ini tak tingkatnya jadi 1000. Apalagi khusus hari Jumat 10.000 untuk Rasul. Kenapa? Karena terus kita bersolawat ben atine awake dhewe dadi adem, dadi seneng karo Kanjeng Nabi. Insya Allah mengko senengane ngamal. Senengane apa? Amal. Kita bersihkan hati dulu. Ya, kita bangun kecintaan dulu kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, karena Allah malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah. Nah, setelah bersolawat, yuk kita tiru akhlaknya, tiru perilakunya. Nah, untuk meniru perilakunya, meniru akhlaknya, itulah kita dapatkan dari ngaji, alon-alon kita belajar. Setuju? Siap, Bu? Kira-kira milih ping 100 atau ping 1000? Memang berat kok kadangnya. Ini aja berjuang harta. Sholawat 1000 menggo. Aku rada pesimis Pak Babang Bujur. Yuk, monggo lah ya, perbanyak sholawat. Kalau mau yuk 1000 kali ya, pelan-pelan kita tata hati kita, bangun kesenangan sama Rasulullah. Ya, nanti kapan-kapan kalau kita bicara tentang hebatnya Rasulullah, nanti saya ceritakan kenapa sholawat. Bahkan Bapak Ibu yang siapa namanya, wanita sholihah Robiah Al-Adawiyah, ya, beliau itu malah satu hari 25.000 kali. Ya, wanita mulia sedino 20.000. Dikai 100 menggo 10 ya. Ayo Ibu, inilah yang sampaikan. Apa yang kita sampaikan Bapak Ibu untuk mengajak kita semuanya kepada jenengan dekat sama Allah dan Rasulnya. Tapi semua saya serahkan kepada panjenengan, karena jenengan yang paling tahu kemampuannya. Ning aku jaluk tulung, sekali-kali kita paksa diri kita untuk dekat sama Allah. Itulah namanya riyadhah, mendekat sama Allah.
Ben level kita ini terus naik, makom kita terus naik. Kalau makomnya naik dekat sama Allah, insya Allah hidup kita makin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini tambah dari saya karena sudah malam ya. Semoga Allah terus rahmati kita, semoga Allah selalu bimbing kita, tuntun kita terus di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalannya an'amta alaihim, jalannya orang-orang telah diberikan nikmat oleh Allah, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dengan orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah ya. Semoga hidup kita hidup yang manfaat, semoga akhir hidup kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'indaka darajat wa tuballighuna bi'asal hayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdhalih. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas limpahan karunia-Mu, kasih sayang-Mu, karena malam hari ini Engkau takdirkan kami, Engkau pilih kami untuk hadir di majlis ini ya Rabb, dalam rangka kami mendekatkan diri kepadamu, mendapatkan diri kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan sholawat kami kepada junjungan kami, kekasih kami, Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Allah ya Rabb, izinkan malam hari ini kami menengadahkan kedua tangan kami untuk memohon kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Banyak salah, banyak dosa yang kami berbuat ya Rabb. Terutama ya Rabb, begitu beratnya, begitu malasnya diri kami ya Rabb untuk kami ajak ke arah kebaikan ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu eman-emannya harta kami yang kami gunakan untuk infak, sedekah, untuk menolong agamamu ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb, dosa-dosa guru-guru kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, suami kami, istri kami ya Rabb. Ampuni mereka ya Rabb. Jadikan suami kami, jadikan istri kami, anak-anak kami menjadi support sistem kami ya Rabb, untuk semakin mendekat kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikan istri kami, suami kami, anak-anak kami ya Rabb menjadi support sistem kami ya Rabb, untuk menolong agamamu, untuk semakin dekat kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, bukakan pintu hati kepada anak-anak kami, kepada istri suami kami ya Rabb, agar senantiasa mau kami ajak untuk berjuang menolong agamamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, rahmati kami, berkahi kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi, malam hari ini Engkau ingatkan kepada kami ya Rabb, betapa pentingnya kami muhasabah, betapa pentingnya kami terus berproses mendekatkan diri kepada kami. Tolong ya Rabb, bimbing kami, titah kami, tuntun kami ya Rabb. Terus tuntun kami, baik suka maupun tidak suka ya Rabb. Tuntun kami ya Rabb, di dalam majlis ilmu, majlis zikir ya Rabb, agar senantiasa kami belajar ya Rabb tentang ilmu-Mu, untuk semakin mendekat kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami, tuntun kami, agar senantiasa kami istiqomah ya Rabb terhadap perjuangan yang telah kami lakukan ini ya Rabb. Kepadamu lah ya Allah kami memohon, kepadamu lah kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Waqti hajatina ya Allah, waqti hajatina jamaah majelis zikir as-samawat beruang ini ya Rabb. Silahkan Bapak Ibu berdoa sendiri-sendiri sesuai dengan hajatnya. InsyaAllah melalui kemuliaan Rasulullah, melalui kita mengagungkan Allah, melalui kita menghormati bulan Rabiul Awal ini, Allah berikan, kabulkan doa-doa kita, hajat kita. Silahkan berdoa sendiri-sendiri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim